Mengenai gangguan pada sistem saraf, apakah stroke dan Alzheimer termasuk gangguan pada saraf? Berbicara mengenai penyakit stroke, menurut data yang sudah dihimpun oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2016, ternyata terdapat 10 penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi. Dan nomor 2-nya ditempati oleh stroke. Ternyata di Indonesia sendiri itu menempati peringkat kedua untuk tingkat mortalitas atau kematian tertinggi pada penderita stroke. Lalu, apa itu stroke? Jadi, stroke merupakan suatu kondisi di mana pasokan darah ke otak terganggu atau terhambat, sehingga membuat jaringan otak tidak memperoleh oksigen dan nutrisi. Berdasarkan penyebabnya, terdapat dua jenis stroke, yaitu ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang pertama adalah stroke iskemik. Jadi, stroke ini merupakan jenis stroke yang disebabkan oleh adanya penyumbatan pada arteri otak. Penyebabnya bisa karena aterosklerosis atau adanya plak berupa lemak sehingga akan menghalangi aliran darah. Atau bisa juga karena embolus, yaitu gumpalan yang bergerak di dalam pembuluh darah dan dapat menyumbat pembuluh darah. Dengan tersumbatnya pembuluh darah, dapat mengurangi atau memblok aliran darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke otak, membuat jaringan di otak tidak ternutrisi dan menyebabkan anoksia atau kurangnya oksigen, dan lama-kelamaan membuat sel saraf di otak menjadi mati. Yang kedua yaitu stroke hemoragik. Stroke ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga menyebabkan terjadinya pendarahan di otak. Pendarahan ini menyebabkan adanya tekanan yang membuat rusaknya sel otak dan mengakibatkan area yang rusak tidak berfungsi dengan baik. Salah satu penyebabnya karena aneurisma, yaitu melemahnya pembuluh darah di otak yang membentuk tonjolan pembuluh, sehingga mudah pecah dan memicu terjadinya stroke hemoragik. Kemudian, terdapat faktor-faktor kesehatan yang dapat meningkatkan resiko stroke. Yang pertama, hipertensi bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah. Yang kedua, diabetes. Kandungan gula bisa memicu terbentuknya plak pembuluh darah. Yang ketiga, kolesterol bisa meningkatkan terbentuknya plak. Kemudian, yang keempat, aterosklerosis berupa sumbatan plak di pembuluh darah. Dan yang kelima, perokok. Rokok bisa mengurangi jumlah oksigen dalam darah. Serta kandungan nikotin pada rokok membuat jantung berdetak kencang, sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Gejala awal stroke ada 3. Yang pertama, wajah menjadi tidak simetris, kemudian tangan susah digerakkan, dan yang terakhir, sulit berbicara. Jika sudah terdeteksi memiliki gejala ini, maka kita harus segera ke dokter untuk cepat ditangani atau diobati. Berbicara tentang obat, pengobatan untuk stroke yang pertama bisa memberi TPA atau tissue plasminogen activator. TPA dapat mengencerkan gumpalan darah serta mengembalikan aliran darah. Yang kedua, antikoagulan atau anti penggumpalan darah. Yang ketiga yaitu statin untuk mengurangi kolesterol darah. Dan yang terakhir bisa melakukan operasi penutup pembuluh darah yang pecah. Kemudian selanjutnya Alzheimer. Nama Alzheimer itu disematkan setelah seorang psikiatris asal Jerman bernama Alois Alzheimer pertama kali mempublikasikan mengenai demensia presenil, yaitu demensia yang terjadi pada usia di bawah 65 tahun. Yang kemudian diidentifikasi sebagai penyakit Alzheimer. Alzheimer merupakan salah satu bagian dari demensia. Alzheimer juga merupakan kelainan fungsi saraf, bahkan kematian pada sel-sel otak yang akan bertambah parah seiring bertambahnya waktu. Tapi, apa ya penyebab dari Alzheimer? Jadi, penyebab dari Alzheimer itu masih diteliti sampai saat ini. Tapi, terdapat protein yang diduga menjadi penyebab Alzheimer. Protein tersebut adalah beta-amiloid dan protein tau. Akumulasi protein beta-amiloid bisa menyebabkan terbentuknya plak amiloid di sekitar neuron. Sementara itu, pada protein tau membentuk belitan di dalam neuron.
Pembentukan plak dan juga belitan ini memerlukan waktu yang sangat lama sebelum akhirnya gejala Alzheimer itu muncul. Baik plak maupun belitan memicu hilangnya sinapsis dan hilangnya sel saraf. Dan kematian sel saraf menyebabkan otak menyusut dan biasanya dimulai dari area hipokampus. Hipokampus ini berfungsi terkait dengan memori. Oleh karena itu, penderita Alzheimer biasanya kehilangan memori atau ingatannya. Untuk gejala Alzheimer, yaitu yang pertama, memiliki masalah dalam ingatan atau memori, kedua, sering mengajukan pertanyaan berulang, tiga, mengalami peningkatan kesulitan dalam melakukan tugas harian, empat, bingung dengan lingkungan yang tidak dikenal, 5. Kesulitan dalam menemukan kata yang tepat. Itulah gejala-gejala yang terdapat pada Alzheimer. Kalau untuk pengobatan dalam penyembuhan Alzheimer, itu belum ada. Kecuali pengobatan yang dilakukan untuk mengurangi atau meringankan gejala yang ditimbulkan, kemudian dukungan bagi penderita, juga perawatan secara psikologis dan terapi stimulasi kognitif juga dapat diberikan untuk dapat mengurangi gejala dari Alzheimer.